kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana bersama anak ingusan Shihao Perfect World episode 34. Pada episode ini menceritakan Shihao yang kekuatannya makin overpower. Dia berkultivasi bertahun-tahun lamanya di dalam lautan hingga tumbuh dewasa. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai alur ceritanya. Diawali dengan pertarungan Shihao dengan Mo Shang, seorang putra mahkota keturunan Dewa Laut. Di atas kepala naga, Mo Shang mengendalikan naga birunya. Shihao mengeluarkan teknik Suani untuk menggigit sang naga. Di atas permukaan laut, mereka saling beradu kekuatan sangat sengit. Rupanya, Shihao yang berhasil mengambil kapal roh hantu itu, harga diri penguasa lautan terinjak-injak. Mo Shang terlihat makin marah. Dia berjanji akan membunuh Shihao setelah berhasil mendapatkan teknik harta Welrock. Mereka pun saling adu kekuatan lagi. Terlihat satu sama lain tidak terkalahkan. Tapi akhirnya Shihao terpukul mundur. Shihao tetap tak ingin menyerahkan kapal hantu itu. Lalu dia mengeluarkan teknik elang paus biru. Namun Mo Shang sangat kuat hingga dia berhasil menusuk Shihao. Kemudian ada Putri Duyung yang mengatakan bahwa keturunan Dewa Laut hanya bisa mengintimidasi. Mo Shang dan Putri Duyung pun saling menyerang. Sementara Shihao berusaha memulihkan diri terlebih dahulu. Pada saat bersamaan, pintu sarang Welrock terbuka. Semua makhluk segera mendekati sarang Welrock. Shihao sendiri berhasil memulihkan diri dan membuat kapal roh hantu itu menjadi miniatur. Dia pun segera mendekat juga ke sarang Welrock. Shihao sangat cepat menaiki bukit hingga dia diserang oleh Qing Yun dan orang berdarah murni Taigu. Yun Si mencoba melarang teman-temannya itu, namun semuanya sudah terlambat. Shihao tenggelam hingga ke dasar lautan. Singkat cerita, Shihao sadar dari pingsannya. Dia masih merasa sakit akibat dari serangan Mo Shang. Shihao malah ngoceh sendiri, tak menghiraukan Mo Shi yang ingin menunjukkan sesuatu. Karena udah nggak telaten nih, Mo Shi pun nemplok ke muka Shihao dan menunjukkan sesuatu yang ia lihat. Ternyata sarang Welrock ada di dalam lautan. Ada sarang gua pilar matahari dan jurang es misterius. Shihao senang dan segera berenang ke tempat tersebut. Sementara di kuil suci Primordial, Shi bersama gurunya latihan bertarung dengan seekor burung. Sang burung mengeluarkan teknik-tekniknya untuk menyerang Shi. Shi sendiri tak segan membunuh burung latihan tersebut. Gurunya hanya menginginkan Shinji menjatuhkannya saja, tidak untuk membunuhnya. Tapi pemikiran Shi berbeda. Dia menganggap saat bertarung salah satunya harus mati. Gurunya sangat kecewa pada Shi. Lalu dia meminta Shi menyerangnya. Jika gurunya kalah, sang guru akan membukakan pintu rahasia pavilion Butian yang ia jaga. Shi pun menyanggupinya. "Ni若不信，可以试着来挑战我."
Di kerajaan api, ayah Ling Er memutuskan membuka tanah leluhur kerajaan. Dia mengundang talenta muda untuk berpartisipasi di dalam ujian. Jika Ling Er punya orang pilihan, dia dapat mengundangnya juga. Ling Er sendiri hanya mengandalkan Shi Hao, tapi dia tidak tahu di mana Shi Hao berada. Shi Hao sendiri saat ini sudah berada di kedalaman Gua Pilar Matahari. Dia berkultivasi dan memperkuat dirinya di sana. Dia mengasah semua kekuatan dan teknik-tekniknya. Secara bergantian, ia bermeditasi di Gua Pilar Matahari dan di Jurang Es Misterius. Setelah 2 tahun berlalu, kultivasi Shi Hao telah mencapai ke ranah perubahan roh tahap penyempurnaan. Saatnya dia keluar dengan wajah baru, penampilan baru, dan tentunya dengan kekuatan yang maha dahsyat. Di gurun es terlihat Dewa Iblis Agung menantikan kedatangan Shi Hao, tapi dia menyebut Shi Hao dengan panggilan masa kecilnya. Siapa dia? Oke, kita lanjut dulu. Shi Hao telah membereskan kultivasinya. Dia bercermin ke air, nampak mirip dengan sang ayah. Shi Hao pun bersiap untuk kembali ke permukaan. Di permukaan, terlihat orang-orang berdarah murni menyusuri lautan. Mereka sangat heran karena gerbang batu Welrock tidak bergerak selama bertahun-tahun, malah tiba-tiba sekarang terbuka. Kemudian, ada kapal roh hantu di hadapan mereka dengan Shi Hao di atasnya. Orang-orang tidak menyadari kalau dia adalah Shi Hao, tapi Yunshi masih mengingat Shi Hao setelah melihat kain di tangannya. Seketika semua orang kaget karena Shi Hao masih hidup. Shi Hao dan 3 orang berdarah murni itu pun akan saling serang, tapi Yunshi melarang saudara-saudaranya untuk menyerang. Karena Yunshi melarang, saudaranya itu memberitahu bahwa orang tua Shi Hao tidak ada di Gunung Taigu. Seketika, Shi Hao terlihat sangat kecewa. Akhirnya Shi Hao dan Qing Yun adu mekanik. Dengan kekuatan Shi Hao yang sekarang, pedang Qing Yun hanya disentil olehnya. Qing Yun membeku, lalu Shi Hao memetik jari dan Qing Yun pun terpental. Qing Yun kabur dan berubah menjadi burung. Dengan pedangnya, Shi Hao menombak burung tersebut. Hingga dia mengakhiri perjanjian kerjasama yang sebelumnya disepakati dengan kakek Yunshi. Kemudian Shi Hao membakar burung berdarah murni hasil pertarungannya itu. Dia didatangi seorang wanita bernama Mono. Dia mengajak makan bersama dan membawa makanan dan minuman. Mono melihat batu dewa di rambut Shi Hao. Batu itu pun keluar. Mono mengajarkan Shi Hao menggerakkan batu tersebut. Dengan cepat, Shi Hao sudah berhasil mengendalikan batu itu. Mono juga menyarankan untuk bertemu dengan beberapa musuh Shi Hao untuk menguji kekuatannya. Dan episode ini berakhir. Makin seru aja ya. Teman-teman penasaran kelanjutannya kan? Kalau gitu stay tune terus di Mimin Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.
Jangan lupa subscribe.